Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Farhan dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan cara bagaimana menginstal Laravel, lalu bagaimana membuat project barunya. Terus ada penjelasan tentang alur dari root controller dan view. Oke, langsung saja. Pertama, instalasi Laravel dulu untuk kita buat PHP-nya. Di sini ekstrak dulu file dari Laragon 6.0 minimal mana ke file ke tempat yang kita inginkan. Kita ekstrak dulu. Oke, sudah diekstrak. Mari kita coba apakah sudah bisa. Oke. Nah, untuk melihat version dari PHP-nya, kita klik di bagian putih di Laragon-nya, klik kanan, terus ke PHP, terus version. Nah, ini perlu diingat nama filenya. Oke, sip. Ini bisa kita tutup dulu aja. Untuk kita lanjut ke instalasi komposernya. Komposer, install. Oke. Ini kita lewatkan saja. Nah, ini perlu diingat tadi untuk ke version berapa kita buka Laragon ya, 6.0 minimalnya. Di bagian Laragon pergi ke bin, terus PHP version yang tadi kita 17x64, terus ke PHP-nya. Oke, kita open. Lalu kita next-kan saja. Kita tunggu. Oke, ini kita next saja. Terus kita install. Tunggu. Oke. Nah. Oke, sip. Ini kita finish. Masuk kita coba ke CMD dulu. Apakah komposernya sudah keinstall? Komposer. What? Oke, salah tadi. Kompe tadi. Komposer yang benar. Komposer sip. Komposer sudah keinstall. Lalu kita buat instalasi ke proses selanjutnya, instalasi untuk Laragonnya. Laravel. Sip. Terus, oh ya, jangan lupa dulu kita ke file Laragon tadi. Buka dulu Laragonnya. Buka dulu sebentar Laragonnya. Sip. Nah, di sini kita klik kanan di bagian putih. Terus kita ke PHP. Terus ke extension. Lalu pilih bagian zip. Kita centang di bagian di sini. Aduh, kelihatan. Kita PHP, extension. Waduh, masih belum kelihatan. PHP, extension, terus. Nah, yang penting di bagian paling bawah itu ada zip namanya. Oke, kalau sudah tercentang, kita pergi ke CMD lagi. Ke CMD tadi, mana CMD? Sip. Kita jalankan ini. Composer Global Require Laravel Installer /installer. Enter. Oke, kita tunggu dulu. Tunggu prosesnya. Ini kecepatannya tergantung WiFi ya, downloading. Oke, selesai. Laravelnya sudah keinstall. Ini kita balik ke Laragon. Lebih bagus kita restart Laragonnya dulu. Pergi ke Laragon. Terus ke terminal Laragon ya. Ini kita skip saja. Sudah terbuka terminal Laragonnya, baru kita jalankan komen
Ini nama proyeknya bebas kita buat apa aja. Saya buat inilah Fajar DJ. Asik. DJ. Kecil aja semuanya. Ini version 12. Sip. Kita enter. Nah, kita tunggu aja proses downloadingnya. Oke, tergantung kecepatan internet ya, ini downloadingnya. Kecepatan internet, kecepatan SSD juga untuk menginstallnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Laravel. Oke, Laravelnya sudah jadi, sudah siap. Cara melihatnya, ini nih. Ini down semua, sip. Nah, ini nih. Kita pergi ke file Laragon kita tadi. File Laragon kita tadi, kita buka. Pergi ke www. Nah, ini projectnya. Mari kita buka di VS Code. Nah, sudah kebuka nih. Coba kita close dulu ya, close folder. Cara bukanya itu pergi ke ini, file, terus open folder, lalu pergi ke file Laragon kita tadi yang saya taruhnya di D di Fajar dan Laragon, buka Laragon file folder Laragon ya. Pergi ke www, lalu ini nih, Fajar DJ, buka project kita. Sip. Oke, projectnya jadi. Tinggal penjelasan tentang root, terus ada controller dan view. Oke. Oke, di sini kita akan melanjutkan projectnya. Mari kita buka browser kita. Oke, browsernya. Lalu kita buka nama project kita. Fajar. Di sini saya pakai nama fajardj.test. Oke, mari kita tunggu. Nah, itu dia keluar pesan error. Ini terjadi karena database-nya tidak terkonek sama Laravel-nya. Mari kita perbaiki dulu di env ini. Terus ini kita hapus. SQLite-nya kita ganti MySQL. Oke. Lalu kita buka terminal. New terminal. Nah, di sini kita jalankan PHP Artisan Migrate. Kita enter. Nothing to migrate karena tadi saya sudah migrate. Nanti kalau kayak gitu langsung di yes-kan saja di sini nih. Nah, saya sudah coba tadi. Oke. Lalu kita buka lagi ininya. Coba kita refresh. Oke, sekarang sudah bisa. Laravel sudah tersambung dengan Laravelnya. Oke, setelah Laravel kita terhubung, kita lanjut. Mari kita lihat dulu. Nah, seperti ini nih, Laravel yang sudah terhubung. Nah, lanjut kita tentang penjelasan dari root, controller, dan view. Jadi root itu fungsinya itu untuk menghubungkan URL ke controller dan view. Jadi URL ini ke controller dan view. Jadi root itu kayak gerbang masuk kalau kita mau ke controller dan view. Pintu masuknya tuh kita root dulu. Nah, kalau controller untuk mengelola logika-logikanya, misalnya kayak ada create gitu atau delete atau apalah. Logika tentang pengkodingan itu di controller. Terus masuk ke view yang biasanya untuk menampilkan data-data ke usernya.
Jadi kalau alur umumnya itu kayak root, controller, baru ke view. Sip. Mari kita masuk ke root. Lanjut ke pembahasan root tadi. Di sini kita masuk ke basic root dulu lah. Apa dulu tentang basic root? Nah, masuk kita ke root. Nah, kalau begini, dia akan memunculkan view welcome. Jadi dia tuh melihatkan view welcome. Jadi kalau kita buka tadi project awal dia akan menampilkan ini nih. Ini view welcome yang dari di set default dari Laravel-nya. Nah, kita lihat ini di sini nih. Dia akan membuka kode ini. Nah, untuk membuat gambar sebanyak itu tadi segini nih. Iya. Nah, lanjut. Kita buat aja gini nih. Kita yang basic root aja. Saya udah beberapa menyiapkan basic root-nya. Misalnya kita mau buat menampilkan selamat datang website kampus PCR misalnya. Misalnya, nih dia kalau kita buat slash PCR, dia akan menampilkan selamat datang di website kampus PCR. Coba kita lihat apakah benar. Kalau kita bikin slash PCR, sah, sip. Berarti dia akan memunculkan pesan ini, selamat datang di website kampus PCR. Nah, karena dia mereturn kata ini, kalimat ini. Coba lagi kita buat lagi. Kita copy aja yang dari sini. Terus kita gini, mahasiswa. Oke, kita coba buka. Selamat datang mahasiswa PCR. Mari kita buka di website kita tadi. Mahasiswa. Nah, selamat datang mahasiswa PCR. Dia keluar mahasiswa PCR. Return hasil dari mahasiswa PCR tadi. Oke. Lalu kita ke root yang berparameter. Kenapa di berparameter? Karena dia tuh misalnya gini nih, langsung aja lah. Kita coba. Saya juga udah siapkan ini. Nah, nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Variabel nama ini nanti kalau kita ketik slash nama kita, hasilnya bakal nama mahasiswa titik 2 ini nih. Nama yang akan kita buat. Misalnya gini, mahasiswa slash Joko. Nah, nama mahasiswa sama dengan Joko. Itu yang dinamakan dengan berparameter. Kalau misalnya kita slash doang, apakah bisa? Nah, dia tetap selamat datang mahasiswa PCR. Caranya supaya kita ini nih, kita spasi doang, nggak bisa ya. Nah, tetap mahasiswa dia. Kayak mau bikin kosong gitu. Coba bentar mana VS Code. Nih. Nih. Param 1. Parameter pertama nih maksudnya. Name slash. Coba kita buka. Slash name. Name. Nah, kalau kita slash name aja, dia bisa kosong gitu. Karena parameternya itu opsional. Tuh, karena ini nih.
bisa dia menampilkan kosong aja kalau paramnya nggak kita isi. Boleh juga kita isi, coba kita isi. Nim slash 2457301044 1044 NIM saya. Sip, langsung keluar NIM-nya langsung. Oke. Selanjutnya name road. Jadi road yang bernama ya. Coba kita masukkan ke VS Code-nya. Oke. Nah, slash mahasiswa. Show mahasiswa. Jadi show mahasiswa ini sebenarnya. Mari kita coba. Halo mahasiswa. Oke, kita lanjut sekarang ke pembahasan tentang controller. Nah, untuk ke controller sebenarnya kita bisa ke sini http. Nah, ini controller yang sudah ada default dari Laravel. Kita juga bisa buat lagi, kita buka terminal tadi ini. Terminal, terus kita buat ini. Waduh, bentar. Ke atas dia. Ya, terminal aja dah. Nah, PHP Artisan Make Controller membuat controller mahasiswa controller. Oke, nah muncul nih mahasiswa controller. Nah, di sini ini kan masih kosong nih controllernya. Mari kita isi. Saya juga sudah menyiapkan beberapa isian yang sederhana saja. Nah, daftar mahasiswa untuk mengembalikan melihat ke daftar mahasiswa, terus show ID itu untuk melihatkan detail ID yang ditulis tadi, yang ditulis dengan variabel ID ini. Oke, kita lanjut ke penghubungan antara si controller ke root. Nah, jadi kan tadi kalau kita mau masuk ke controller itu harus ada gerbang yang kita lewati yang namanya root. Nah, kita harus hubungin dulu rootnya. Di sini kita buat ini. Dari dua fungsi tadi ya. Nah, sudah kita masukkan. Kalau kita slash mahasiswa, coba kita buka slash mahasiswa. Apa yang bakal terjadi? Nah, ini kenapa? Karena kita belum memasukkan nah, ini nih. Kita bisa import kelasnya. Import kelas dulu. Kalau saya sudah pakai extensionnya, atau bisa kita masukkan secara manual. Sebenarnya ini yang paling penting untuk menghubungkan controllernya. Nah, controller, mahasiswa controller. Nah, mari kita cek, coba bisa belum? Nah, daftar mahasiswa. Sekarang kita lanjut ke bagian view. Nah, di bagian view, yang saya setelah singgung tadi sedikit, ini bagian default dari default Laravel-nya. Terus kita buat ini, kita buat halaman mahasiswa, start new file, halaman mahasiswa about, tentang gitu. Blade
.php. Sip. Kenapa blade PHP? Ya, itu ketentuan dari Laravel-nya. Biar dia tuh kelihatan ini buat view loh, gitu. Sip. Saya udah buat beberapa sedikit aja untuk menampilkan ini. Detailnya buat mahasiswa, ini yang ditampilkan nanti. Ini nanti dia ke atas ini dia kelihatan. Nah, kita buat di masuk dulu ke sini, kita hubungkan dulu view ke Laravel-nya. Sip. Kalau dia slash about, nama project slash about, nanti dia keluar ke view halaman ini, halaman mahasiswa about. Oke, pergi ke sini. Sini. Nih. Coba about. Nah, keluar. Ini adalah halaman mahasiswa Laravel Mobile Development cepat. Oke. Itu yang road ke view. Oke, selanjutnya bagian tadi kan udah tuh kita dari road ke view langsung memunculkan view dari road langsung. Tapi sekarang kita mencoba road controller view. Jadi kita masukkan beberapa detail lagi di controller tadi ini. So page param 1 param detail halaman mahasiswa detail yang udah saya buat ini beberapa detail about profil. Jadi kalau maunya outputnya itu keluarnya ini nih nanti. Selamat datang ya mitra mahasiswa dan seterusnya. Sebelum itu kita lihat dulu webnya. Kita belum memasukkan fungsi dari yang tadi kedua ini tadi yang about tadi udah ya. Ketiga tadi itu kita masukkan dulu. Wait, sebentar. Oke. Kedua ini. Jadi kalau dia mahasiswa dengan ID berapa gitu, dia akan menampilkan ID-nya sesuai ID-nya. Terus kalau kita mahasiswa page paramnya apa sesuai detail atau profil, dia akan membuat itu. Coba kita tes ya. ID coba mahasiswa tadi udah ya. Oh ini belum. Mahasiswa /10 misalnya. Nama mahasiswa 10. Kayak yang tadi ya. Kalau kita buka mahasiswa page /detail. Error. Kenapa error? Kalau di Laravel tuh enaknya tuh gini nih. Kelihatan tuh masalahnya tuh di mana. Dan view halaman mahasiswa detail. Masalahnya tuh di situ. Apakah halaman mahasiswa detailnya udah pas namanya enggak sih? Coba kita copy dulu ke sini. Halaman mahasiswa detail. Halam. Salahnya kelihatan langsung kan. Halaman. Nah, coba kita buka lagi. Nah, enaknya menggunakan Laravel. Atau kita coba lagi yang profil. Nah, ini halaman profilnya. Nah, jadi intinya road itu gerbangnya, controller itu untuk mengontrol, view itu untuk menampilkan. Tidak selalu view bisa menampilkan saja, tapi road itu juga bisa menampilkan langsung. Tapi kan lebih baik kan lebih di segmen gitu. Enak kita menatanya.
Oke, mungkin sekian. Kalau banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.